Riset dan temuan di lapangan menemukan harapan ibu kota negara baru yang dijanjikan Presiden Jokowi tak semanis ucapannya. Apakah betul ibu kota baru itu untuk kepentingan rakyat? Area ini dikuasai PT ITCI Hutani Manunggal, bagian dari grup Royal Golden Eagle milik Taipan Sukanto Tanoto. Kondisi keanekaragaman hayati telah berganti jadi tanaman homogen ditanami akasia dan eukaliptus. Pohon ini dipakai sebagai bahan baku kertas. Karakteristik pohon ini akan siklus panen 5-6 tahun sekali. Ketika panen terjadi, bukit langsung gersang dan gundul. Wajar ketika terjadi hujan, air langsung meluncur ke bawah. PT Arsari Tirta Pradana, perusahaan milik Hashim Joyo Hadikusumo yang juga adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, jadi pemain penting memasok air minum IKN. Mereka akan membangun bendungan di dalam area konsesi HGU milik PT ITCI Kartika Utama. Perusahaan kayu ini juga dimiliki Hashim. Secara fisik kontur alam tak sulit membangun bendungan di area ini. Sebab topografi wilayahnya yang sudah berupa embung bisa terlihat dari citra satelit ini. Kapasitas air baku dipasok dari bendungan milik adik Prabowo ini berkisar 4.000 liter per detik atau lebih besar ketimbang air baku yang dipasok pemerintah. Tak hanya benefit dari bendungan, keluarga Prabowo juga akan dapat keuntungan dari sektor pelabuhan. Masalahnya, di kawasan IKN, sebagian besar lahan di IKN telah dikuasai oleh izin-izin korporasi pada sektor kehutanan, pertanian, ataupun pertambangan. Ini adalah izin pertambangan di dalam area IKN. Jumlahnya mencapai 144 izin konsesi tambang. Beberapa di antaranya dimiliki elit di Jakarta seperti Luhut Binsar Panjaitan, anak setia Novanto Reza Herwindo, Yusril Iza Mahendra, hingga bos nikel pemilik Harita Group Lim Haryanto Wijaya Sarwono. Beberapa wilayah konsesi ini tumpang tindih dengan 2 konsesi kehutanan berstatus IUP HHKHA milik Hashim Joyo Hadikusumo lewat PT Kartika Utama dan IUP HHKHT milik Sukanto Tanoto lewat PT ITCI Hutani Manunggal yang menguasai area barat IKN. Dari peta yang tumpang tindih ini membuat kita bertanya, bagaimana skema untuk pembebasan lahan-lahan yang telah dikuasai oleh korporasi tersebut? Alhasil, wacana tukar guling izin pun mencuat. Soal bagi-bagi keuntungan konsesi juga terjadi di wilayah timur. Saat disusun pada 2019 lalu, luas IKN mencapai 180.965 hektar. Pada 2020, area IKN diperluas menjadi 256.142 hektar. Perluasan ini membuat area tambang batubara milik PT Kutai Energi ini dan perkebunan sawit PT Kaltim Utama 1 di wilayah utara Kecamatan Muara Jawa ini akhirnya masuk dalam area IKN. 2 perusahaan ini adalah anak perusahaan Toba Sejahtera Group yang berafiliasi dengan Luhut Binsar Panjaitan. Dalam penataan kota, pemerintah membuat klasterisasi pusat kegiatan berdasarkan 10 wilayah. Mulai dari pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat ekonomi, pusat inovasi dan riset, pusat hiburan, 2 pusat sentra pertanian, serta pusat logistik dan argo industri.